Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa kalau saat ini kita boleh secara online beribadah bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita mau duduk diam, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran. Kita naikkan satu pujian, Roh-Mu yang hidup, dengan sungguh-sungguh. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati setiap kami. Roh Kudus memberikan ketenangan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai
Kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu, Hidupku bagi-Mu Tuhan. bagimu. Bersama-sama ku buka hati. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Dengan lebih sungguh ku buka hati. Untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat, kita satukan hati. Kita mau menaikkan doa dan ucapan syukur bersama. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih. Tak henti-hentinya kami naikkan di hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur mempunyai Bapa yang setia seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa. Engkaulah yang memelihara hidup kami. Engkau yang sediakan semua yang kami butuhkan di tengah-tengah pandemi corona yang melanda di seluruh dunia. Engkau Tuhan yang setia, tak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami anak-anak-Mu yang bergantung harap hanya kepada Tuhan saja. Mohon Tuhan ampuni semua kesalahan dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan yang kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya kami layak untuk masuk di pelataran-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini boleh menyukakan hati Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, ibadah secara online hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan kekuatan baru, memberikan pengharapan yang baru di dalam Kristus Yesus. Mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk tetap berdiri dengan tegak di tengah badai yang menerpa. Oleh karena ada kekuatan yang Tuhan berikan, sampai kapanpun kami akan bertahan dalam tekanan, kesulitan, dan tantangan yang kami hadapi. Karena Engkaulah perisai kami, firman-Mu yang hidup dalam hati,
memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, di tengah-tengah situasi wabah corona yang melanda di seluruh dunia ini, kita tetap bersukacita. Amin. Karena Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan, Tuhan Yesus yang memberikan sukacita di dalam hati kita. Mari katakan, dalammu kutemukan sukacita. Dalammu kutemukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita. Amin. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Ada sukacita, amin. Katakan, kau ada mendampingiku Mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. serukan, kaulah sukacita. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Sorak-sorai baik Tuhan, dialah sumber sukacita kita. Amin. Katakan, oh oh oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Jemaat, mari bersama-sama secara bersahutan kita membacakan responsoria hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Kitab Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan ayat yang pertama, kemudian disusul oleh jemaat ayat kedua. Demikian seterusnya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Ayat 11 bersama-sama. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Amin. Mari jemaat, kita persiapkan hati kita supaya hati kita menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Henry Luo. Kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat, serukan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah
Tuhan Yesus. Engkau sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Saat badai datang menerpa, kami memilih untuk memandang pada salib-Mu. Karena akhirnya kami tahu Tuhan, di atas salib yang hina itu, mati untuk kami saja Engkau rela Tuhan. Dan sekarang kami yakin dan percaya, di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu. Mari serukan, di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. When the oceans rise, and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the storm. I will be still, know you are God. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau sudah perbuat dalam hidup kami. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali lagi bisa bertemu pada hari ini di dalam ibadah online GMI Jireh. Pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan tetap menyertai dan memelihara hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu memelihara kami. Kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami walaupun situasi pandemi yang seperti sekarang ini. Kami percaya di dalam tangan Tuhan kami boleh tenang, kami boleh aman. Di badai bergelora pun kami boleh tenang karena ada Engkau beserta dengan kami. Berkati firman-Mu Tuhan pada hari ini agar kami boleh mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita buka satu bagian Alkitab kita dari surat Filipi. Surat Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Surat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita simak baik-baik. Saudara di rumah bisa buka Alkitab dan menyimaknya bersama dengan saya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini masih dalam situasi pandemi, banyak orang diliputi oleh kekhawatiran, banyak orang diliputi oleh ketidakpastian, ketakutan, kegelisahan yang mereka alami di masa-masa seperti ini. Jadi hari ini saudara, firman Tuhan ingin mengajarkan kita, dan saya ingin ajak kita belajar dari firman Tuhan tentang kekhawatiran. Nah
Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu sudah berapa lama kita belajar atau mendengar firman Tuhan tentang kekhawatiran. Mungkin sudah begitu sering, bahkan kita mungkin hafal ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kekhawatiran. Tapi firman Tuhan bagi kita sebenarnya bukanlah sekedar informasi hanya untuk kita ketahui. Tapi walaupun kita sudah banyak mendengar dan bicara tentang khawatir, tapi saya merasakan justru di saat-saat seperti ini kita lebih butuh firman Tuhan untuk menguatkan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kekhawatiran, ada orang bicara bahwa kekhawatiran itu begitu hebat datang di dalam kehidupan kita. Dia seperti seorang yang sangat agresif, ya, seperti pencuri yang agresif. Kalau kita tutup pintu depan, dia akan cari pintu samping. Kalau kita tutup pintu samping dan kita kunci pintu samping, dia akan masuk dari pintu belakang. Kita masuk pintu belakang, mungkin dia akan naik ke atap, dia akan masuk dari atap. Jadi saudara, kekhawatiran itu seperti pencuri yang selalu mencari cara untuk masuk di dalam kehidupan kita. Inilah natur daripada kekhawatiran. Dia ingin merusak kehidupan kita. Saudara, tiap orang merasakan khawatir dan mengalami kekhawatiran. Saya sendiri juga mengalami kekhawatiran, khususnya di masa-masa ketika mulai pandemi baru saja dimulai. Bahkan sampai pada hari ini banyak orang yang masih dilanda kekhawatiran. Khawatir kalau mau kemana-mana, masuk ke mall takut, masuk ke toko takut, masuk ke ketemu dengan orang juga takut tertular. Nah saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam bahasa Yunani di dalam ayat yang kita baca tadi juga kita akan temukan di dalam Matius 6, ya. Kita akan temukan Matius 6 ayat 25, kata khawatir itu menggunakan kata yang sama, ya, yaitu merimnao, yang artinya terjebak di dalam kecemasan, ya, terjebak di dalam kecemasan. Jadi sebenarnya kata ini mau menggambarkan kepada kita bahwa orang yang khawatir itu sebenarnya sedang terjebak pada kecemasannya sendiri, ya. Orang yang khawatir sedang terjebak di dalam kekhawatirannya sendiri. Nah saudara, hari ini kalau kita lihat kekhawatiran, sebenarnya kekhawatiran itu berasal dari dalam hati kita, pikiran kita saudara, secara psikologis. Jadi ada seorang ahli yang bernama Dr. Thomas Borkovec, dia mengatakan demikian saudara. Ya, dia katakan kekhawatiran itu merupakan serangkaian pikiran-pikiran dan gambaran-gambaran yang menghasilkan perasaan-perasaan negatif. Pikiran tersebut tidak dapat dikontrol dan berkaitan dengan suatu masalah tertentu yang tidak pasti. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita bicara tentang kekhawatiran, sebenarnya kekhawatiran itu adalah pikiran-pikiran yang menimbulkan perasaan negatif terhadap sesuatu yang enggak pasti saudara. Khawatir akan segala sesuatu yang tidak pasti. Ada seorang mama yang khawatir sama anak. Dia khawatir anaknya begini begitu, begini begitu. Nanti dia nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ketika ditanya anakmu umur berapa? Aduh, anak saya masih kecil, baru 2 tahun. Saudara, yang dia khawatirkan adalah masa depan anaknya yang belum pasti juga, saudara. Belum pasti terjadi seperti yang dia khawatirkan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kekhawatiran itu sebenarnya membuat kita terjebak di dalam sesuatu yang tidak pasti, saudara. Maka tepat sekali, saudara, kalau Yesus di dalam Matius 6 ayat 34 mengatakan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya, saudara. Yesus mau kita hidup realistis, tidak terjebak pada pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi khawatir tentang hal-hal yang tidak pasti, saudara. Sebenarnya yang kita harus khawatirkan adalah bagaimana kondisi kerohanian kita, saudara. Kita selalu khawatir dengan hal-hal yang sifatnya jasmania. Kita makan nggak besok? Atau kita sukses nggak nanti? Ya, kita khawatir tentang masa depan kita. Bisa nggak tabungan kita cukup untuk 7 generasi, 7 keturunan?
Tapi saudara, kadang-kadang lucunya, banyak juga orang Kristen yang khawatir tentang hal-hal jasmani, tapi hal-hal rohani dia tidak khawatir. Dia nggak pernah khawatir kalau dia tidak berdoa bagaimana. Dia nggak khawatir kalau dia nggak kebaktian bagaimana. Apalagi di situasi pandemi sendiri, mungkin ada orang yang tidak khawatir dia nggak ibadah gitu loh. Walaupun sekarang kita bisa ibadah di mana saja secara online, tapi dia nggak khawatir kalau dia nggak ibadah, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya ini yang kita perlu khawatirkan. Ya, kita perlu gelisahkan sebenarnya. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, tetapi sekali lagi itu hanya intermezzo. Sekali lagi saudara, apa yang Alkitab katakan di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, itu memerintahkan kepada kita, jangan kamu khawatir saudara. Jangan kamu khawatir. Itu penekanan firman Tuhan, perintah supaya kita jangan khawatir. Saudara, saya juga bergumul tentang kekhawatiran saya. Saya punya kekhawatiran. Tapi saudara, firman Tuhan katakan jangan khawatir, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh kekhawatiran saudara. Saudara, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran yang selalu datang di dalam hidup kita? Yang pertama saudara, saya ingin ajak kita renungkan. Karena kekhawatiran itu datang dari pikiran yang bercabang dan pikiran yang berlebihan, maka yang perlu dikoreksi pertama kali adalah konsep pikiran kita, mindset pikiran kita terlebih dahulu. Konsep yang harus kita miliki adalah konsep pikiran prioritas, mana yang harus kita prioritaskan lebih dahulu. Ya, dengan kata lain kita harus mengenali mana yang lebih penting dan bernilai dalam hidup. Kekhawatiran kita bisa membuat kita kehilangan orientasi. Mana yang lebih bernilai, mana yang harus kita kerjakan. Ya, firman Tuhan tadi katakan di dalam Matius 6, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita pikirkan apa yang kita harus lakukan hari ini. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, Yesus katakan, kita jauh melebihi burung-burung di udara. Burung-burung di udara dia pelihara. Kita apalagi saudara? Kita jauh bernilai di hadapan Tuhan. Itu yang lebih kita harus pikirkan saudara. Allah memelihara burung-burung di udara, rumput bunga di padang dia pelihara. Terlebih lagi kita saudara. Jadi konsep pikiran seperti ini kita harus miliki. Bahwa Tuhan mengasihi kita, bahkan dia mati bagi kita. Dia menebus dosa kita. Demi kita dia rela datang jauh dari sorga, turun ke dalam dunia, menebus kita. Masa nyawanya dia berikan, masakan kebutuhan kita sehari-hari dia tidak cukupkan? Yang kedua saudara, karena kita jauh melebihi binatang yang tidak menabur dan tidak menuai, maka Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Inilah providensia Allah. Ya, kata providensia itu di dalamnya ada kata provide. Allah menyediakan. Allah mengenal kita. Saking mengenal kita, dia bukan hanya mengenal pribadi kita, tapi dia mengenal apa yang kita butuhkan. Pribadi lepas pribadi. Secara personal saudara. Dia mengenal engkau. Dia tahu apa yang engkau butuhkan. Dia tahu apa yang engkau paling butuhkan. Sampai kedalaman hatimu. Tidak ada yang kita butuhkan yang Tuhan tidak tahu. Tapi dia bukan hanya tahu kebutuhan itu, dia juga mampu menyediakan kebutuhan itu. Amin. Saudara, Allah kita kenal dengan sebutan Jehovah Jireh. Saudara jemaat GMI Jireh, Tuhan kita adalah Jehovah Jireh. Dia mampu menyediakan apa yang kita butuhkan saudara. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Tuhan Jehovah Jireh menyediakan apa yang kita perlukan saudara. Saya yakin ini kalau kita punya konsep seperti ini akan menguatkan kita saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga saudara, supaya kita tidak khawatir, supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran. Supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan masa depan kita dalam doa dan ucapan syukur.
Ya, di dalam Filipi yang keempat ayat yang ke-6b dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, doa dan ucapan syukur adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saudara, sangat tidak adil bagi Allah kalau kita hanya sering menaikkan permohonan, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bersyukur mengajar kita peka melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, dan syukur itu mengingatkan kita bahwa apa yang kita pohonkan kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan lebih tahu daripada kita. Tuhan lebih tahu daripada apa yang kita dapat doakan dan kita pikirkan. Walaupun kita tetap menaikkan permohonan kita, syukur itu menolong kita untuk bisa mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Dan itu meneguhkan, menguatkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Saudara, ketika kita menyerahkan masalah kita dalam doa dan ucapan syukur, dan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita sedang mengkonfirmasi pemeliharaan Tuhan dalam diri kita di masa lalu dan masa sekarang, bahkan masa yang akan datang, saudara. Dan hal itulah yang Filipi katakan di dalam ayatnya yang ke-7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan saudara, ketika damai sejahtera Allah berkuasa memenuhi pikiran kita, memenuhi hati pikiran kita, maka itu akan menolong kita untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Pikiran kita tidak akan terjebak di dalam kekhawatiran ataupun hal-hal yang menimbulkan perasaan-perasaan negatif, tapi justru damai sejahtera Allah akan memenuhi kehidupan kita. Saudara, situasi seperti ini terus terang memang membuat kita menjadi sulit, saudara. Tapi di dalam iman kita melihat penyertaan Tuhan. Kalau nyawa saja Dia berikan, saya yakin Dia akan menyertai kita melalui masa-masa pandemi ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah, saudara. Serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, kesulitan kita. Dan saya yakin Tuhan akan menolong, meneguhkan kita. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saya yakin dan percaya masa-masa sulit ini akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan kita akan keluar sebagai pemenang karena kita belajar bersandar terhadap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak perlu khawatir walaupun di dalam situasi seperti sekarang ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Roh Kudus meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh menang melalui masa-masa pandemi ini. Berkati jemaat Tuhan dan setiap orang yang menonton siaran ini. Kami percaya mereka akan diberkati dan mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah Bapa yang mengasihi kita, kasih karunia dari Kristus Yesus serta Roh Kudus yang menghibur, kiranya memberkati, menguatkan kita dan memberikan penyertaannya kepada kita mulai hari ini
esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Serukan kaulah sukacita. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bertemu lagi dalam Sunday News GMI Jireh. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan gereja kita minggu depan. Yang pertama adalah ibadah kita masih tetap akan dilakukan secara online minggu depan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan tetap setia beribadah kepada Tuhan, alami dan rasakan zaman Tuhan melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kita nikmati minggu depan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yani Yang. Informasi kedua adalah kami mengajak seluruh jemaat untuk ambil bagian di dalam doa bersama setiap malam pukul 9, dan kita akan mendoakan beberapa pokok doa yang akan di-sharingkan melalui WA Group GMI Jireh. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya dengan bertambahnya usia, bertambah pula iman, kepercayaan, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah sukacita.